Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di dalam podcast Mister. Kali ini insya Allah akan membahas tentang tema digitalisasi. Ya, nah langsung aja ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ya mulai merintis konten kreator yang mulai merintis yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Ada Mas ya, Mas apa Bang ini? Panggilnya. Bang, boleh, Mas, Nah, boleh. Bang boleh Bang. Oke, ada Bang Ahmad Zulhi Darajat ya. Ya, Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, langsung saja ini Bang Zulhi. Panggilannya Zulhi apa Bang Ajat nih? Zulhi biasanya. Oh Bang Zulhi, Ya, Bang Zulhi. Ya, mungkin Zulhi. teman-teman pemirsa juga sebagian sudah ada yang kenal dengan beliau. Beliau ini sudah merintis cukup lama kalau kita ikuti bersama di media sosial dan sebagainya tentang kreator yang sampai saat ini beliau tekuni ya. Nah, ini kita akan ulik uh, tentang perjuangan beliau ya dari awal dulu kemudian sampai hari ini dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan inspirasi bagi kita semua ya, Bang Zulhi ya. Oke, langsung Siap, saja Bang Zulhi siap. dari Bengkulu Utara ya, Harga Makmur ya. Ya, Harga Bang Makmur ya. Zulhi tepatnya di mana tinggalnya? Tinggal di Desa Karangsuci, Kecamatan Harga Makmur. Tanah Suci, Harga Makmur. Oke, siapa tahu teman-teman ada yang satu daerah. Nah ini Bang Zulhi, ngomong-ngomong tentang digitalisasi, apalagi kita kaitkan dengan tema ini digitalisasi dalam pusaran waktu itu. Artinya kan kita ingin mendalami nih atau membuka nih tentang bagaimana digital ini dari waktu ke waktu ya dikaitkan dengan teknologi dari dulu dari masa-masa kemudian bagaimana evolusinya ya perubahan-perubahannya dan seberapa jauh dampak-dampaknya. Nah ini ngomong-ngomong Bang Zulhi ya ini sudah berapa lama sih menggeluti dunia kreator ya kan? Kemudian apa yang menjadi motivasi utama kenapa bisa sampai ke sana? Apakah dari dulu memang menggeluti dunia digital kreator? Apa ada ibaratnya peralihan lah seperti itu, hobi dan kebiasaan. Nah, Oke, baiklah. Sebelumnya, namaku Zulhi. Aku sekarang masih mahasiswa di kampus Universitas Bengkulu, sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi. Mohon doanya teman-teman, semoga bisa dilancarkan, amin, bisa amin. dimudahkan dalam penyelesaiannya. Ya, ya. Nah, jadi awalnya aku itu sebenarnya terinspirasi dari ketika aku mahasiswa baru, Ya. ada pengisi acara kegiatan webinar gitu. Nah, jadi kayak tentang kebermanfaatan untuk orang banyak. Nah, jadi aku terinspirasi bagaimana ketika aku jika membuat sebuah akun dakwah tentang kreator digital kan. Nah, tapi akun itu cuma nggak lama sih aktifnya, cuma beberapa bulan. Setelah itu, belum aku aktifkan. Nah, kemudian berjalannya waktu, aku juga aktif di kampus di organisasi UKM Kerohanian UNEP, teman-teman. Nah, jadi awalnya itu aku di tahun 2023 awal. Aku baru seperti meng-share kata-kata, quotes tentang dakwah, tentang kebaikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian aku cuma berlanjut membuat reels singkat aja sih. Jadi target yang menonton itu ya kita kaum milenial, kaum pemuda yang videonya nggak terlalu panjang, jadi nggak terlalu membosankan. Tapi intinya dapat apa yang ingin disampaikan itu. Nah ya, itu jadi, di awal. Itu ya di awal ya. Nah motivasinya kenapa bisa masuk ke ranah kreator digital ini? Motivasinya ketika kita dalam organisasi itu kan ada periodenya misalnya diamanahkan sebagai pengurus kemurahan setahun. Nah, kalau di sini di kreator digital itu kan tidak ada kayak periode, tidak ada masanya gitu. Jadi bisa kapan saja. Ya, tidak ada keterbatasan untuk menyelesaikan hal-hal kebaikan dan juga dalam digital media pun itu
Siapapun bisa penerimanya tuh, Betul, sangat betul, cepat, betul. efisien, baik itu mungkin orang tua, anak-anak, Ya, karena muda. sekarang paling banyak mereka menggunakan media sosial Iya, semua ya. apalagi yang kita tahu sekarang di Indonesia ini adalah penggiat terbanyak pengguna sosial media Mm-mm. sedunia gitu. Nah, jadi bisa kita manfaatkan Ya. dengan maksimal. Oke, jadi motivasinya tadi tentang ingin lebih luas lagi memberi dampak yang positif ya, seperti itu Ya, ya Bang Juli. Karena mungkin selama ini melalui komunitas-komunitas ya, kumpulan-kumpulan ya, yang memang ibaratnya arah gerak kita dalam memberikan kemanfaatan ya, kemudian dampak-dampak yang positif itu sangat terbatas ya. Nah, jadi Bang Zulhi ini menggunakanlah ya yang namanya digital kreator ya untuk digunakan sebagai wadah penyalur antara kebaikan yang kita buat ya, yang kita temukan, bahkan itu juga kita temukan awalnya ya, Iya. kemudian kita sampaikan, dan juga wadah bagi teman-teman yang menerima informasi atau media dakwah tersebut. Nah, itu tadi kata Bang Zulfi Iya. memang untuk dakwah ya. Iya. Oke, sangat luar biasa ya tujuannya. Oke, sudah cukup lama nampaknya dari zaman apa itu menerima mahasiswa baru katanya tadi ya. Iya. Dan sekarang Bang Zuli sudah ingin menyelesaikan tugas akhir ya, cukup lama. Dan itu tadi motivasi-motivasinya, kalau kita lihat dari motivasi, memang sebagian orang itu suka dengan apa yang disuguhkan di media sosial ya, berbagai konten dan sebagainya. Tetapi memang untuk merealisasikannya sebagai ibaratnya produk konten kita sendiri ya, untuk memperluas ya persebaran informasi atau edukasi itu hanya segelintir orang memang ya. Nah, ibaratnya kan kalau kita bilang tentang keberlanjutan sesuatu hal yang baik itu harus ada yang meneruskan. Nah, kalau memang informasi atau konten-konten yang tersebar di media sosial itu hanya beberapa lalu tidak ada yang meneruskan, nanti juga lama-lama akan putus. Nah ini Bang Zulhi, tentang digitalisasi ini luar biasa ini, banyak yang menggunakan, kemudian banyak macamnya juga sekarang. Nah, yang sering digunakan oleh Bang Zulhi ini apa saja bentuk-bentuknya? Ya, kita mau tahu itu. Kemudian eh, ibaratnya kalau sebutan kawan-kawan ini, genrenya ini di bagian apa? Oh iya. Nah, boleh, ini kan macam-macam. Ada yang kalau media sosial yang digunakan itu biasanya ada yang Instagram, ada yang lewat YouTube juga, TikTok dan sebagainya. Kemudian genre-genrenya ada juga tentang ya edukasi pendidikan, ada juga tentang motivasi dan sebagainya, banyak ragamnya. Ada juga yang bentuknya video, ada juga yang hanya gambar, kata-kata dan seterusnya. Nah ini boleh di-sharingkan kepada teman-teman nih, kalau Bang Zuli sendiri lebih fashionnya ke bagian yang mana? Oke, siap. Kalau aku nih lebih fashionnya ke video-video singkat sih. Aku juga mainnya di Instagram, lebih aktif di Instagram. Kalau di TikTok masih kurang. Nah, lebih aktifnya di Instagram. Dan videonya video singkat sekitar 15 menit atau 17 menit. Video Reels. Nah, ini tentang share motivasi kebaikan gitu. Motivasi kebaikan. Kadang juga spill juga tentang ilmu-ilmu tentang pernikahan ataupun pernikah. Dan juga banyak sih yang aku share. Nah, tapi kalau untuk di feed, di postingan itu masih belum. Jadi aku lebih memaksimalkan di bagian fitur reel Instagramnya. Berarti paling banyak mendominasi di Instagram ya? Ya, di Instagram. Selain Instagram, ada nggak tapi yang digunakan? Selain Instagram, kemarin sempat mengaktifkan TikTok juga. Nah, cuman belum terlalu aktif di TikTok. Cuman ada yang udah aku share di sana. Nah, spill sedikit boleh, itu nama Instagram dan TikToknya kalau nanti teman-teman mau mencari. Oke, nama Instagram dan TikTok aku itu sama, nggak terlalu susah bagi teman-teman yang ingin mencarinya, yaitu Ahmad Zulhi _ Ahmad Zulhi ya di garis bawah. Oke. Sama TikToknya juga Iya, sama ya? TikToknya juga. Nah, yang paling banyak itu viewersnya berapa sampai sekarang? Nah, yang paling banyak dari beberapa konten yang aku buat itu mungkin belum membludak ya, masih ada apa ya 63.000 viewer. 63.000. Kalau likes-nya itu
terbanyak yang itulah video itu sekitar 1000-an like. Video ya. Video. Oke. Berarti kita juga bisa menerka-nerka nih. Netizen nih biasanya suka yang konten-konten seperti apa gitu kan? Video, kemudian itu genrenya apa? Itu yang meledak itu genre apa? Pembahasan tentang apa? Nah, itu sebenarnya kan kalau di sosial media itu kan kita tuh kalau bisa konsisten, nah jadi algoritma Instagram tuh terbentuk. Nah, yang meledak itu tuh di awal-awal tuh ketika aku mereplay video orang lain gitu. Nah itu yang meledak. Kalau video yang aku tuh maksimal sekitar 30.000 viewer yang meledak. Memang yang aku buat sendiri dari HP itu langsung. Itu buat sendiri ya? Ya langsung. Aku juga masih sih sebenarnya belum terlalu lihat atau pandai untuk mengedit video. Jadi aku tuh kayak video singkat tuh langsung ngeditnya di fitur Instagram itulah. Di video kemudian kasih musik, kasih kata-kata gitu. Jadi cari yang simpel-simpel sih ya sebenarnya. Oke, nah bicara tentang media sosial memang nggak ada habisnya ini. Nah sampai sekarang bahkan ada kadang itu inovasi-inovasi dan pembaruan yang terus-menerus. Nah ini kira-kira ada nggak salah satu ibaratnya rujukan lah, yang menjadi rujukan Bang Zulhi sampai hari ini yang buat Bang Zulhi konsisten ya, sampai sekarang menekuni dunia digital creator, itu kira-kira ada nggak? Nah, jadi ada toko yang paling berpengaruh aku mengarah ke digital creator yaitu teman-teman mungkin tahu Ustadz Felixiao. Nah, jadi aku penonton setia channel YouTube-nya Felixiao dan juga dia juga kan founder pendiri channel YouTube Yuk Ngaji. Jadi aku sangat termotivasi. Sebenarnya aku tuh pengen membuat kayak gini, kayak channel podcast gini kan, cuman belum terrealisasi. Mungkin doakan teman-teman segera bisa melanjutkan. Bisa collab nanti bisa collab nanti kan buat channel podcast. Nah, jadi aku sering mendengar ceramah-ceramah beliau, sangat termotivasi dan juga bagaimana kinerja dari pemikiran kita bahwa anak muda itu seorang yang berpikir kritis, yang selalu bertanya why, mengapa. Jadi kita terus semangat tuh dalam belajar. Apalagi beliau juga banyak sudah menerbitkan beberapa buku yang udah best seller lah. Itu sangat luar biasa dan sangat termotivasi sih dari Ustadz Felixiao dan juga dari beberapa kreator lainnya gitu. Salah satunya Ustadz Felixiao dia sangat luar biasa. Oke. Nah, memang menjadi konten kreator itu agak gampang-gampang mudah dikatakan ya. Gitu. Karena pertama memang kalau itu memang hobi kita ya pasti mudahnya di sana ya, kita untuk menjalaninya sangat nyaman, kemudian tidak ada rasa beban dan sebagainya. Nah, agak susahnya itu ketika memang mencari konten tuh kata orang-orang seperti itu, Bang Suli. Nah, mencari konten yang memang sesuai dengan biasanya minat dari netizen yang memang ibaratnya baru-baru ini yang terupdate seperti itu. Nah, itu kan salah satu juga yang menjadi tantangan, termasuk juga pada saat editing, mencari fitur-fitur yang pas, ya seperti itu. Nah, kira-kira betul nggak kata orang-orang seperti itu? Iya, jadi menjadi kreator digital tuh ya gampang-gampang susah ya. Gampangnya kita hobi sesusah apapun ya kita pasti jalani gitu. Kita jalani dengan nyaman. Kemudian kita juga sebagai kreator digital kita harus melihat apa sih konten-konten kekinian yang bisa masuk pada anak muda sekarang. Nah, kita harus menyesuaikan tuh. Misalnya ada konten-konten yang viral, nah itu kita selip-selipkan tentang dakwah Islamnya, tentang kebaikan dalamnya, agar konten-konten yang kebaikan ini bisa viral juga gitu kan, bisa FYP juga gitu. Nah, jadi kita di sini bagaimana mengupayakan syiar-syiar tentang kebaikan itu bisa berkeliaran di sosial media ya sekarang gitu. Memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita miliki hari ini. Nah, Bang Zulhi nih tentang bagaimana nanti kira-kira yang Bang Zulhi perbuat hari ini ya menggunakan media sosial, konten-kontennya. Nah, itu yang sejauh ini juga yang Bang Zulhi lihat sendiri, efek yang terjadi di masyarakat atau ya mungkin lingkaran-lingkaran Bang Zulhi sendiri lah, nah, yang merasakan langsung
yang bisa Bang Zuli lihat langsung itu sejauh mana sih? Nah, termasuk juga kita yang hari ini memang menggunakan media sosial itu untuk menjangkau konten-konten yang dibuat oleh orang-orang. Nah, sejauh mana efeknya bagi kehidupan pribadi seorang, ya, merubahnya. Oke, ketika ditanyakan efek ya dampaknya ke orang sekitar ya, ya kalau menurut aku tetap optimis sih, seberapapun misalnya kalau sekarang mungkin masih sangat minim ya, kecil dampaknya, tapi tidak tahu kita ke depannya kan. Jadi motivasi untuk terus berbuat kebaikan, menyebarkan kebaikan itu tidak akan pernah berhenti karena ada juga hadis yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang manusia lainnya. Kemudian ada juga bahwa kebaikan sekecil zarah pun akan ditimbang kebaikannya. Kemudian ada juga ketika orang lain itu mendapatkan hidayah itu lebih baik dari mendapatkan unta merah. Dan kalau kita konversikan unta merah itu lebih mewah harganya ketimbang Lamborghini yang paling terbaru sekarang. Nah, jadi itulah motivasinya. Jadi untuk dampak-dampaknya ketika orang lain sedang bermain media sosial tidak sengaja tuh lihat konten kita kebaikan, dia teringat kemarin itu, oh ya kita Jadi pengingat pengingat sebagai reminder kan, reminder kemudian untuk tetap membuat istiqomah lah dalam kebaikan. Ketika ada yang terus mengingatkan, dia insya Allah tetap terjaga gitu kayak sampai terlalu jauh dari agama Allah ini. Gitu. Ya, berarti itu mungkin salah satu yang dirasakan Bang Sulhi sendiri ya, ketika melihat konten-konten yang terlintas di media sosial. Oke, mungkin terakhir ini Bang Sulhi, ya pertanyaan terakhir tentang bagaimana untuk kedepannya nih dari Bang Sulhi. Apakah ingin konsisten di konten kreator, ya, konten kreator digital? Ya, apakah ada rencana lain nanti untuk beberapa tahun ke depan? Kemudian kalau misalkan masih mendalami ya, menggeluti dunia konten kreator, kira-kira apa inovasi yang akan diciptakan ke depannya? Ada gambaran belum mulai hari ini? Nah. Oke, jadi gambaran atau inovasi untuk kedepannya, ya insya Allah aku tetap istiqomah di konten kreator ini. Untuk hal yang ingin direncanakan ke depan yaitu ingin membuat suatu channel di YouTube, podcast untuk berbincang-bincang. Kemudian aku terus ingin belajar gitu tentang editing video, tentang mengambil video, gambar dan lain sebagainya agar bisa memaksimalkan konten kreator aku gitu. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin anak muda sekarang, ya janganlah disibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena kita anak muda sebagai ujung tombaknya suatu bangsa, maka kita harus memaksimalkan potensi masih muda ini dengan banyak-banyak menggali ilmu. Karena ketika kita muda, ilmu yang kita dapatkan itu akan melekat di masa tua kita nanti gitu. Nah, jadi kita sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang produktif, hal-hal yang sangat bermanfaat untuk depannya. Oke, yang pastinya untuk konsisten tadi ya, konsisten, kemudian terus meningkatkan kapasitas diri dalam pengelolaan ya, pengelolaan konten-konten digital yang Bang Zulhi geluti selama ini. Oke, terima kasih banyak Bang Zulhi sudah sharing-sharing ya pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran bagi teman-teman di luar sana yang mungkin mau merintis juga ya, yang tentunya harus benar-benar niatnya itu memiliki manfaat bagi orang banyak. Bukan cuma sekedar membuat konten-konten ya, memanfaatkan media sosial, tapi juga memberikan dampak positif ya, dampak yang luas bagi perubahan kebaikan bangsa yang akan datang. Oke, itu saja mungkin ya, Bang Zulhi. Ya. Ada yang mau disampaikan untuk closing? Ya, mungkin sebelumnya terima kasih pada KEF ya yang telah mengundang aku ke sini untuk sharing-sharing. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang mungkin sedang menonton video ini. Yang ini harapannya kita sama-sama tetap istiqomah di jalan kebaikan, tetap bisa sama-sama terus menyebarkan kebermanfaatan untuk orang banyak. Jangan bertanya apa yang kita dapatkan dari bangsa ini, tapi tanyakanlah pada diri kita sendiri apa yang kita berikan kepada bangsa ini. Karena kita di sini adalah sebagai pemuda Indonesia, dan Indonesia itu diraih susah payah kemerdekaannya oleh
pemuda, dan Bung Karno juga mengatakan berikan aku 10 pemuda, insya Allah akan kuguncangkan Dunia. dunia. Nah, maka semangatlah untuk anak muda sekarang. Oke, itu pesan terakhir closing dari Bang Zili. Ya, terima kasih banyak Bang Siap. Zili. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, itu saja teman-teman obrolan singkat kita pada hari ini. Ikuti terus channel YouTube Mr. AF Update yang akan memberikan wawasan, pengetahuan, dan edukasi bagi kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.